Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik para santri kelas 12 KMI, tulab wa tolibat yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring ataupun online kita, terutama terkait dengan mata pelajaran usul fikih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa bab, diantaranya makna istilah usul fikih, kemudian hukum-hukum yang 7, baik sesuai dengan yang ada di matan ataupun penjelasan asy-syarih, dan yang terakhir sesuai apa yang telah ditetapkan oleh hukum syar'i itu sendiri. Materi kita kali ini terkait dengan bab al-ilmu sebagaimana di matan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita menggunakan mulakhos atau ringkasan ataupun rangkuman yang sudah Ustadz siapkan untuk kalian. Silahkan nanti disimak dan diperhatikan dengan baik. Judulnya Mulakhos Kitab Syarhil Waraqat fi Usulil Fiqhi Babul Ilmi Minas Safhah Ats-Tsalits wal 20 ila Safhah At-Tasi' wal 20. Rangkuman kitab Syarh Al-Waraqat dalam ilmu usul fikih di bab ilmu dari halaman 23 sampai halaman 29. Kita mulai dari poin ada di dalam kitab, nanti silahkan kalian cocokkan atau serasikan. Ma'rifatul ilmi istilahan ba'da ma'rifatul fiqhi istilahan tu'inu ala ma'rifatin nisbah bainahuma. Mengetahui makna ilmu secara istilah sesudah mengerti atau paham akan makna fikih secara istilah mempermudah pemahaman kita akan perbandingan di antara makna keduanya. Jadi kita setelah paham makna fikih di pertemuan sebelumnya, maka insya Allah dengan pemahaman kita akan makna fikih baik secara bahasa maupun secara istilah, dengan penguasaan yang betul kita akan mudah menguasai apa itu makna al-ilmu. Ini sedikit kita pemurajaah di materi pelajaran sebelumnya. Makna al-fiqh fil lughah al-fahm, fil istilah ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih itu memiliki dua makna. Itu makna secara bahasa, maknanya adalah al-fahm, pemahaman. Kemudian yang kedua secara istilah, maknanya ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui atau pengetahuan akan hukum-hukum syar'i yang cara penetapannya dengan metode ijtihad. Atau dengan kata lain, mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Itu pengertian lain dari istilah tentang makna al-fiqih itu sendiri. Baik, berikutnya wa ma'nal ilmu huwa ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'i. Dan ilmu itu maknanya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, atau pengetahuan akan suatu perkara sesuai dengan kenyataan, atau bahasa yang lain
mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta. Itu makna dari al-ilmu. Ada poin-poin penting, diantaranya al-muradu minat ta'rifis sabiq, maksud dari pengertian atau definisi di atas ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, al-ma'rifatu ta'ni al-idrak. Ma'rifah maksudnya adalah pemahaman atau pengetahuan. Jadi ma'rifah itu sama dengan maknanya al-idrak. Wa ma adraka, tahukah engkau, tahukah kamu. Al-ilmu juga ma'rifah, pemahaman atau pengetahuan. Kemudian yang kedua, al-ma'lumu yakni syai'un ma. Maklum di sini maksudnya adalah sesuatu hal, suatu perkara, permasalahan yang akan diketahui hakikatnya, atau objek yang diketahui, objek yang dipelajari. Itu makna al-ma'lum. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan syai'un ma. Kemudian poin yang ketiga, ala ma huwa bihi fil waqi', ay al-waqi' asy-syar'i wal waqi' al-qadari atau al-kauni. Makna al-waqi', setelah tadi kita membahas satu persatu makna ilmu, kita bagi-bagi penjelasannya. Ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bi fil waqi'. Apa itu makna ma'rifah? Apa itu makna al-ma'lum? Dan yang ketiga ini ala ma huwa bihi fil waqi'. Artinya al-waqi' di sini adalah hukum yang sesuai dengan objek keadaannya. Hukum perkara, sudut pandang yang sesuai dengan objek keadaannya, yang menjadi temanya, yang akan dipelajari. Ada 2 macam. Yang pertama hukum syar'i, ya. Dan yang kedua hukum qadari. Hukum qadari maksudnya hukum kauni, yaitu hukum alam. Jadi ilmu itu tidak lepas dari 2 masalah ini. Yang pertama syar'i atau dini, dan yang kedua qadari, kauni atau al-alam, hukum alam. Yang hukum qadari, hukum kauni biasanya kita bisa menyebut dengan pengetahuan alam atau pengetahuan umum. Berikutnya, an-nisbatu bainal fiqhi wal ilmi wa nataijuhuma. Hasil-hasil yang diperoleh dari perbandingan antara fikih dengan ilmu. Tentunya sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasannya fikih itu lafadznya lebih khusus cakupannya daripada ilmu itu sendiri, atau salah satu bagian dari ilmu adalah fikih. Ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, al-fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih itu lebih spesifik, lebih khusus daripada ilmu, cakupannya, tema-temanya atau babnya. Kemudian yang kedua, al-ilmu idrakun amun min afradi dzalikal idrak al-fiqh. Ilmu itu semacam pemahaman, pengetahuan umum, wawasan umum. Salah satu pemahaman tersebut adalah namanya fikih. Jadi apa itu fikih? Maksudnya pemahaman agama. Kalau hanya ilmu saja itu pemahaman, kecerdasan atau wawasan yang luas, pengetahuan. Tapi kalau al-fikih, pemahaman tentang suatu agama. Di ilmu itu umum, yang fikih itu lebih khusus. Di sini terkait dengan al-idrak. Kemudian al-ilmu jinsun amun wal fiqhu min afradihi. Al-ilmu jinsun amun wal fiqhu min afradihi. Ilmu itu lafadznya umum, objek cakupannya umum, dan salah satunya adalah fikih.
Jadi fikih itu termasuk bagian dari jenis ilmu. Dia lebih khusus karena terkait dengan masalah agama, di antaranya masalah ibadah dan muamalah. Tapi kalau ilmu, ya masalah agama, ya masalah dunia, ya masalah kemasyarakatan, hukum alam dan sebagainya. Tapi bagian dari ilmu itu sendiri adalah fikih. Makanya dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu atau yufaqihu fid-dini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan pahamkan dengan urusan agama. Pemahaman tentang urusan agama tersebut termasuk ilmu, maka dia bagian dari ilmu. Kemudian yang keempat, fannisbatu bainahuma min nisbatil khasi ilal ami, fal fiqhu khasun wal ilmu amun. Fannisbatu bainahuma min nisbatil khas ilal am, fal fiqhu khasun wal ilmu am. Hubungan dari perbandingan dua substansi, dua perkara, dua hal tersebut adalah hubungan yang bersifat khusus dan umum. Jadi fikih itu bersifat khusus, adapun ilmu itu sendiri sifatnya umum. Karena saling terkait. Fikih itu salah satu bagian dari ilmu, dan ilmu memiliki beberapa macam-macam atau jenis-jenisnya. Di antaranya fikih itu sendiri. Kemudian yang kelima, min haitsul istilah, al-istilah asy-syar'i, annal fiqha idraku khitabus syar'i wal amalu bihi, wal ilmu idraku khitabus syar'. Jadi min haitsul istilah asy-syar'i, annal fiqha idraku khitabus syar'i wal amalu bihi, wal ilmu idraku khitabus syar'. Dari segi istilah agama, dari segi syariat, bahwasannya perbandingan antara fikih dengan ilmu itu sendiri adalah bahwa fikih itu pemahaman agama dan tata cara pengamalannya. Pemahaman, pengetahuan, mengerti tentang ilmu agama dan paham akan tata cara pengamalannya. Namanya fikih. Misalnya paham ibadah, berarti dia juga paham cara sholat, cara membaca Al-Quran, cara manasik haji, cara berpuasa, cara berkurban dengan hewan sembelihan misalnya. Kemudian cara bermuamalah, jual beli, atau infak, atau sedekah, atau zakat. Dia paham ilmunya, juga paham tata cara pengamalannya atau pelaksanaannya. Wal ilmu idraku khitabus syara'. Tapi kalau cuma sebatas ilmu, itu cuma sebatas pengetahuan tentang agama saja. Dia belum tentu paham cara pengamalannya, tapi sudah memiliki background pengetahuan secara umum tentang agama. Contohnya paham tentang rukun Islam, paham. Kemudian paham akan makna rukun iman. Tapi pemahamannya belum sampai batas pemahaman yang kuat, sebagaimana pemahaman yang ada di dalam fikih itu sendiri. Kemudian berikutnya, ini terkait jenis-jenis ilmu, pembagian ilmu. Aqsamul ilmi, pembagian jenis ilmu. Al-ilmu qisman, ilmun daruriyun wa ilmun muktasabun au nadhariyun. Nukarir, al-ilmu qisman, ilmun daruriyun wa ilmun muktasabun au nadhariyun. Ilmu itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama ilmu daruri, dan yang kedua ilmu muktasab atau ilmu nadhari. Apa itu pengertian ilmu daruri dan ilmu al-muktasab? Kita lihat,
Al-ilmu dharuriyyu huwa ma lam yaqa an nadharin wastidlalin. Al-ilmu dharuri huwa ma lam yaqa an nadharin wastidlalin. Ilmu dharuri adalah pengetahuan, wawasan, pemahaman terhadap sesuatu, terhadap suatu hal yang pasti sesuai fakta tanpa membutuhkan penelitian atau pencarian bukti atau pembenaran terlebih dahulu. Sudah sudah berada di benak setiap orang, sudah paham. Oh, ini ilmu pasti. Contohnya, api itu panas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Langit itu di atas. Air itu zat cair. Nah, itu ilmu dharuri, sudah pasti. Contohnya, kal ilm al-waqi' min ihtal khawas al-khams awit tawatur. Misalnya, pengetahuan yang muncul dari salah satu panca indera atau ilmu yang diperoleh dengan jalan mutawatir. Ada sanadnya. Yang contoh dari salah satu panca indera tadi melalui as-sama' pendengaran, al-basar penglihatan, asy-syam indera penciuman, az-dzauq perasa, al-lamas peraba. Kita bisa misalnya memegang air, dirasakan oleh tangan kita, oh ternyata air itu zat cair. Atau kita bisa mendengar as-sama', suara pesawat terbang, itu membuat kita bising ya. Semua orang sudah paham dan tidak ada yang mengingkari. Kemudian dengan contoh jalan mutawatir diantaranya kalimat syahadat. Apa itu? Syahadatain. Kesaksian bahwasannya Allah satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan semua orang paham, baik yang awam maupun yang berilmu. Mana syahadat ya itu. Karena sudah jadi semacam mutawatir, diterima oleh akal semua orang, terutama kaum mukminin. Kemudian yang kedua, al-ilmul muktasab atau an-nadhari huwa al-mauquf 'ala an-nadhari wastidlal. Al-ilmul muktasab atau an-nadhari huwa al-mauquf 'ala an-nadhari wal istidlali. Adapun ilmu muktasab atau ilmu nadhari yaitu ilmu yang membutuhkan penelitian, pengamatan, pemeriksaan dan pencarian bukti, pendalilan atau validitas, atau apa-apa yang jalan untuk mengetahuinya, memperolehnya dengan cara eksperimen dahulu, diteliti dulu, dicermati atau semacam pemeriksaan dan pencarian bukti. Misalnya seorang ulama ingin mencari semacam atau meneliti di bidang ilmu tertentu, dia mempelajari atau mujtahid di perpustakaannya, kemudian menghasilkan sebuah cabang ilmu, di antaranya ilmu usul fikih. Kemudian seorang ilmuwan, dia mencoba meneliti tentang suatu perkara di laboratorium, dan dia menemukan misalnya ilmu tentang tumbuh-tumbuhan atau ilmu tentang flora fauna atau ilmu tentang perubahan iklim. Dia teliti, dia periksa, dan dia mencari bukti yang sesuai dengan fakta. Contohnya kal ilmi biwujubin niyati fis shalah. Setelah seorang ulama tadi mempelajari, berijtihad, bersungguh-sungguh, dia menemukan misalnya pengetahuan tentang wajibnya niat dalam sholat. Setelah dia mempelajari Al-Quran dan hadis, dia paham ternyata niat itu wajib dalam sholat, karena dia membaca sabda Nabi, diantaranya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan di sini dimasukkan dengan syarat syahnya ibadah sholat adalah ada kewajiban untuk kita niatnya, niat untuk melakukan sholat. Thayyib. Itu tadi untuk materi kita.
di pertemuan kali ini. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan terkait dengan pengertian an-nadhar, istidlal dan dalil. Thayyib. Aqulu qauli hadza barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.